Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang pembahasan dari materi yang sebelumnya sudah dibahas, yaitu materi ke-8 sampai materi ke-13. Jadi kami dari Informatika B angkatan 2022. Nah, ini ada pengenalan. Perkenalkan, nama saya Revan Feandriansyah dengan NIM 3411221037. Di sini tugas saya itu membahas pertemuan ke-8 sampai pertemuan ke-9. Lalu selanjutnya ada Dwiki Sumarlin dengan NIM 3411221061 yang mempunyai tugas membahas pertemuan ke-10. Lalu selanjutnya ada Andika Pratama Sofyan dengan NIM 3411221059 yang memiliki tugas yaitu membahas pertemuan ke-13. Nah, ini merupakan isi dari PowerPoint yang akan kita sampaikan, yaitu ada pertemuan ke-8, ke-9, ke-10, dan ke-13. Baik, kita langsung saja masuk ke pertemuan 8 ini. Jadi pada pertemuan ke-8 ini akan membahas yang pertama itu tentang aplikasi pengolah kata. Jadi aplikasi ini yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam kehidupan sehari-hari, seperti menyunting dokumen, mengedit data perusahaan, dan membuat tugas dari mata kuliah. Nah, di sini ada 6 contoh aplikasi pengolah kata, yaitu yang pertama ada Microsoft Word, yang kedua ada Lotus Word Pro, lalu ada Corel Word Perfect, Abyss Word, Star Office Writer, dan Open Office Writer. Nah, ini jadi pada bagian-bagian lembar kerja atau ribbon pada Microsoft Word. Jadi yang pertama itu ada Workspace, Ribbon, Quick Access atau Toolbar, Title Bar, Window Management, Tab Management, Ruler, Status Bar, Page View, Account and Share, Tag Cursor, dan Scroll Bar. Lalu selanjutnya ada penulisan referensi. Jadi merupakan suatu informasi yang dijadikan acuan dalam memperkuat pernyataan yang kita buat. Nah, referensi ini secara etimologi berasal dari bahasa Inggris, yaitu refer to, yang artinya mengacu pada suatu atau pernyataan seseorang. Nah, ini merupakan contoh referensi yang kita kutip dari internet. Jadi ada 4. Yang pertama itu kalimat yang dikutip harus menggunakan bahasa sendiri atau parafrase. Nah, yang kedua itu ditulis nama penulisnya, alamat situs internet, dan tanggal dan waktu aksesnya. Nah, di sini ada contoh. Jadi yang pertama ini tidak dilakukan parafrase, jadi dari webnya. Nah, kemudian dilakukan parafrase dengan kita sendiri. Nah, ini merupakan contoh daftar pustaka dari buku, yaitu formatnya itu penulis, tahun, judul buku, dan kota atau penerbit. Nah, kalau jika dari internet itu kutipan yang diambil, lalu formatnya itu penulis, tahun, judul artikel, tanggal diakses, dan alamat website. Nah, ini merupakan contoh penulisannya. Selanjutnya ada daftar pustaka itu harus disusun secara alfabet. Nah, seperti gambar di bawah ini. Sebelum di alfabetnya itu semua masih pada ngecek S, W, S. Nah, ketika sudah dialfabetkan itu teratur SA, SU, dan lain-lain. Nah, selanjutnya pada pertemuan ke-8 ini membahas tentang Mendeley di Microsoft Word. Jadi, cara instalasinya yaitu yang pertama download terlebih dahulu, lalu install. Nah, setelah install kita membuat akun Mendeley jika belum mempunyai. Cara membuat akunnya itu kita bisa register pada website Mendeley. Lalu yang ketiga buka aplikasi Mendeley dan login menggunakan akun yang sebelumnya didaftarkan pada website. Nah, pada menu utama pilih Ribbon Tools pada kiri atas dan kemudian pilih Install Microsoft Word Plugin. Nah, jika sudah bisa berarti sudah selesai. Lalu selanjutnya cara menggunakan Mendeley. Yang pertama itu kita cari jurnalnya dulu, lalu kita download dan masukkan ke dalam aplikasi Mendeley ini dengan cara klik Add pada kiri atas. Setelah itu pilih jurnal atau sebagainya yang ingin kita masukkan.
Jadi jurnal yang tadi sudah kita download itu disimpan di mana? Nah, kemudian pada aplikasi Word, klik ribbon reference, lalu insert citasi yang disediakan dari Mendeley. Setelah itu cari nama atau judul jurnal yang kita sebelumnya ditambahkan, kemudian klik OK, dan jika ingin diisi pada daftar pustaka, maka klik insert bibliografi dan selesai. Nah, selanjutnya ini akan membahas pertemuan ke-9. Jadi pada pertemuan ke-9 ini akan membahas 3, yaitu yang pertama ada aplikasi pengolah angka, aplikasi pengolah gambar, dan aplikasi edit video di HP atau PC. Jadi aplikasi pengolah angka ini merupakan aplikasi yang membantu manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, seperti membuat data grafik. Jadi fungsi aplikasi pengolah angka ini yang pertama itu membuat tabel, grafik, dan rumus, lalu membantu pekerjaan dan membantu perhitungan statistik, mengolah angka, dan mengolah data. Berikut ada 6 contoh aplikasi pengolah angka. Yang pertama itu ada Casprint, yang kedua ada Microsoft Excel, yang ketiga ada StarOffice Calc, yang keempat ada Abacus, yang kelima ada Lotus 123, dan yang terakhir itu ada Genomeric. Nah, selanjutnya akan membahas aplikasi pengolah gambar. Jadi aplikasi ini untuk membantu pengolahan gambar secara mudah. Dengan adanya aplikasi pengolah gambar ini dapat membantu membuat seperti banner dan lain-lain menjadi cepat. Nah, fungsi aplikasi pengolah gambar ini yang pertama memudahkan pengeditan dalam menggambar. Yang kedua membantu dalam pembuatan desain. Yang ketiga mencetak gambar dengan mudah. Dan yang terakhir ini dapat mempercantik tampilan gambar. Lalu di sini ada 6 contoh aplikasi pengolah gambar. Yang pertama itu ada Corel Draw, yang kedua ada Photoshop, yang ketiga ada GIMP, yang keempat ada Inkscape, yang kelima ada Paint, dan yang terakhir itu ada Photoshop. Nah, ini yang terakhir pada pertemuan ke-9 ini membahas aplikasi video edit di HP atau PC. Jadi pada PC itu ada 5 software. Yang pertama itu ada Lightboard, kedua DaVinci Resolve, yang ketiga ada OpenShoot, yang keempat APS Video Editor, yang kelima VideoPad. Nah, jadi 5 aplikasi video edit ini sudah direkomendasikan. Kemudian pada HP itu ada KineMaster, CapCut, PN Editor, Power Director, dan Filmmaker Pro. Nah, selanjutnya pada pertemuan ke-10 ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk pertemuan ke-10, yakni materi membahas tentang aplikasi tools perancangan perangkat lunak. Nah, pada pertemuan ke-10 ini, materi di dalamnya mengenai pemodelan perangkat lunak, kemudian aplikasi perancangan perangkat lunak, dan juga konsep perancangan. Nah, yang pertama yakni pemodelan perangkat lunak. Nah, pemodelan sendiri merupakan suatu proses dalam representasi abstrak suatu model. Nah, proses pemodelan menampilkan deskripsi suatu proses dari beberapa perspektif tertentu. Nah, proses pemodelan sendiri merupakan aktivitas yang saling terkait atau koheren. Nah, di sini untuk memspesifikasikan, merancang, implementasi, dan pengujian sistem perangkat lunak itu sendiri. Selanjutnya, aplikasi perancangan perangkat lunak. Nah, aplikasi tools perancangan perangkat lunak adalah perangkat lunak yang khusus dibuat untuk menangani pembuatan desain yang berkaitan dengan perangkat lunak, mulai dari program, flowchart, workflow, use case, scenario diagram, sequence diagram, class diagram, UI designs, dan lain-lain. Nah, penggunaan software ini juga banyak diterapkan pada bidang bisnis, ilmiah, perencanaan, statistik, penulisan, perhitungan, sampai mengatur bagaimana tampilan sebuah data yang ditunjuk dalam sebuah aplikasi. Nah, selanjutnya yakni aplikasi perancangan perangkat lunak. Nah, di sini saya tidak akan membahas secara detail masing-masing contoh aplikasi perancangan perangkat lunak, hanya beberapa saja, di antaranya Draw.io. Nah, tools ini cukup casual dan sangat mudah digunakan. Nah, bentuk penyimpanannya berupa berbasis cloud yang dapat digunakan untuk membuat flowchart.
Nah, ini kapan munculnya dan pembuatnya. Aplikasi ini muncul pada tahun 2000 oleh Gaudens Alder, dan ini aplikasi ini dibuat untuk menggambarkan diagram secara online yang hanya bermodalkan browser saja. Untuk selanjutnya yakni aplikasi Lucidchart. Nah, aplikasi ini biasanya digunakan oleh para desainer profesional untuk memudahkan pekerjaannya dalam merancang model IRD. Nah, Lucidchart menawarkan tampilan interface yang baik namun berbayar, tetapi Lucidchart juga tersedia versi gratis untuk kita yang ingin belajar membuat diagram. Nah, aplikasi ini muncul pada tahun 2000 oleh Lucid Software Inc. Dan aplikasi ini digunakan atau berfungsi sebagai membuat diagram database, proses map, bagian organisasi, dan lain-lain. Untuk selanjutnya yakni aplikasi atau tools Star UML. Nah, aplikasi ini diarahkan untuk mengembangkan yang menggunakan metode pemodelan yang gesit dan juga ringkas. Nah, aplikasi ini muncul pada tahun 1997 yang dibuat oleh MK Labs Co. Ltd. Nah, software ini atau aplikasi ini adalah pemodelan yang mendukung UML atau Unified Modeling Language. Nah, Star UML menawarkan kemampuan pemodelan berorientasi objek. Nah, Star UML dapat digunakan untuk kelas diagram, composite structure diagram, komponen diagram, objek diagram, package diagram, use case, dan masih banyak lagi. Untuk selanjutnya, di sini ada beberapa contoh tools aplikasi perancangan perangkat lunak yang tidak disebutkan atau dijelaskan secara detail. Di antaranya ada dbdiagram.io, Quick DBD, SQL DBM, Microsoft Visio, software Amplify, Flowchart.com, UML, Visual Paradigm, kemudian Grid, dan juga UML Designer. Nah, untuk selanjutnya materi mengenai konsep perancangan. Nah, konsep perancangan ini harus dilakukan berdasarkan kebutuhan atau requirement. Jadi perancangan ini agar berfungsi semestinya dan tidak terbuat secara sia-sia. Nah, jadi di dalam konsep perancangan ini yang dibuatnya yakni data atau class design, architectural design, interface design, dan komponen design. Dan semua keempat ini harus dibuat berdasarkan spesifikasi atau kebutuhan atau requirement. Untuk selanjutnya di sini ada panduan kualitas dalam rancangan. Nah, rancangan yang baik atau yang berkualitas haruslah yang pertama mengikuti best practice, yaitu pola atau cara perancangan yang sudah dikenal atau umum digunakan. Kemudian bersifat modular. Yang ketiga, secara jelas mempresentasikan data, arsitektur, antarmuka, dan juga komponen. Kemudian yang keempat, memuat struktur data. Yang kelima, memperlihatkan karakteristik fungsional. Yang keenam, memuat interface atau antarmuka, juga bersifat iteratif, dan juga dipresentasikan dengan notasi, simbol, atau ilustrasi yang efektif dalam mempresentasikannya. Kemudian untuk selanjutnya yakni subbab mengenai merancang arsitektur dan tujuan dari merancang arsitektur sendiri. Nah, apa itu merancang arsitektur? Merancang arsitektur sistem adalah menentukan spesifikasi sebagaimana mestinya. Nah, apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk menentukan bagaimana komponen software berasosiasi dengan komponen hardware atau perangkat kelas yang diperlukan oleh sistem tersebut. Nah, di sini ada elemen rancangan arsitektur. Nah, yang pertama ada software. Nah, setiap software ini yakni sebuah sistem dibagi ke dalam 4 fungsi dasar. Yang pertama data storage, yakni di mana data disimpan, kemudian data akses logik atau bagaimana query untuk mengakses data yang dibutuhkan. Yang ketiga application atau business logic, yakni bagaimana dan kapan data tersebut digunakan. Dan juga presentation logic, yakni bagaimana informasi ditampilkan pada pengguna. Selanjutnya yakni hardware. Setiap hardware juga dibagi pada 3 sistem komponen. Yang pertama
komputer klien, yakni perangkat yang digunakan untuk input-output oleh pengguna sistem, misalnya PC, laptop, smartphone, dan sebagainya. Yang kedua ada server, di mana komputer yang digunakan untuk menyimpan dan menjalankan software dan atau aplikasi, juga data yang digunakan sistem. Dan yang ketiga, yakni bagaimana server dan komputer klien saling terhubung, misalnya melalui internet, melalui LAN atau local area network, dan lain sebagainya. Untuk pertemuan ke-11 akan dipaparkan oleh rekan saya. Ya, di sini saya akan menjelaskan pertemuan 11 yaitu tentang internet. Nah, di pertemuan 11 ini ada membahas tentang internet, browser, cloud, dan email. Selanjutnya, yang pertama tuh ada internet. Internet merupakan jaringan komputer yang dibentuk oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada tahun 1969 melalui proyek lembaga APRA yang mengembangkan jaringan yang dinamakan APRANET, di mana mereka mendemonstrasikan bagaimana dengan hardware dan software komputer yang berbasis Unix. Tahun 1994, internet mulai masuk ke Indonesia yang dikenal dengan nama yaitu Paguyuban Network yang dikembangkan oleh tokoh legendaris yang tercatat di sejarah internet. Sejarah internet adalah dengan memanfaatkan alamat IP yang menjadi penghubung antara server-server di seluruh dunia. Internet bekerja sangat cepat karena didukung oleh satelit yang memancarkan gelombang internet ke seluruh dunia. Setiap server yang ada di dunia ditandai oleh alamat IP yang berbeda-beda. Lalu selanjutnya ada browser. Browser adalah program software yang memungkinkan komputer untuk mencari dan menemukan informasi di internet. Informasi yang dimaksud bisa beragam seperti video, gambar, website, dan semua hal yang tersimpan dalam tiap alamat URL. Browser dijalankan untuk melihat konten pada media www dengan memanfaatkan jaringan internet. Contoh browser yang populer ialah Firefox, Chrome, Internet Explorer, Opera, Safari, Microsoft Edge, Advanced Browser, Nextdoor, Flux, Threshold, dan Internet Explorer. Yang selanjutnya ada email. Email adalah surat elektronik yang dikirim dengan menggunakan bantuan komputer, smartphone, atau tablet plus koneksi internet. Sebenarnya email ini sama seperti surat-surat yang biasa kita tulis di masa lalu. Cara kerja email, proses ini dijelaskan secara singkat sebagai berikut. Anda menulis dan mengirimkan email dari klien email. Klien email tersambung ke server SMTP, keluar dan mengirimkan email dalam format email. SMTP keluar memvalidasi informasi pengirim dan memproses pesan untuk mengirimkan dan menempatkannya di antre keluar. Yang selanjutnya ada cloud. Penyimpanan cloud ini bisa disebut dengan online dokumen, tapi banyak yang memakai kata tersebut yaitu cloud. Nah, penyimpanan cloud ini adalah model komputasi yang memungkinkan penyimpanan data dan file di internet melalui penyedia komputasi cloud yang ada akses, baik melalui internet publik ataupun koneksi jaringan privat khusus. Manfaat dan fungsi dari cloud storage ialah membantu proses arsip data sebagai alat berbagi, mengoptimalkan administrasi bisnis, menghemat biaya, kontrol data, lebih ramah lingkungan. Contoh dari cloud storage ialah G Drive, iCloud, Dropbox, iDrive, Edge, Amazon Drive, Kode 42, Simplicity, dan Box. Baik, jadi sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.